Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Teknologi Informasi, program studi vokasi fisioterapi. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Ya, kita dahulu kala biasanya membuat daftar pustaka manual, mengetik, kemudian mengurutkan dari A sampai Z. Ya, kadang-kadang kita salah, harus diulang lagi, kemudian dikoreksi kembali. Ya, jadi membutuhkan waktu. Nah, teknologi sekarang sudah canggih, jadi kita tinggal masukkan saja apa yang kita inginkan, ya, seperti buku ataupun jurnal dan juga referensi lainnya seperti website dan lain-lain. Baik, kita masih di Microsoft Word. Ini adalah Microsoft Word-nya. Saya menggunakan masih di Office 2016. Baik, kita buka untuk pilih untuk blank dokumen. Ini ibaratkan ini kita sudah di halaman daftar pustaka. Sebenarnya kalau untuk daftar pustaka sendiri dia halaman paling akhir gitu ya, di dalam penulisan baik jurnal ataupun penulisan ilmiah gitu ya, karya ilmiah. Nah, untuk membuat daftar pustaka itu ada di menu references. Di references ini ada yang dinamakan dengan citation. Citation ini sebenarnya referensi atau bibliografi. Jadi dari mana kita menyadur untuk penulisan ataupun menyadur isi dari website. Sebenarnya kita tidak salah menyadur, tetapi harus disertakan siapa yang kita ambil, nama ataupun mungkin dari website gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke peraturan di tiap kampus ya, itu ada yang berbeda-beda, ada yang sama gitu. Jadi ada yang mungkin tidak boleh pakai referensinya blog ataupun WordPress gitu ya. Cuman ada juga yang membolehkan. Baik, kita mulai saja. Untuk membuat daftar pustaka itu kita harus memasukkan sumbernya dahulu. Jadi kita tekan insert citation, lalu add new source. Nah, di dalam add new source ini kita bisa memasukkan buku, jadi tipe dari sumbernya bisa buku. Ya, kita bisa scroll down, tekan ini, lalu kita pilih buku. Nah, di sini ada buku section, maksudnya kita hanya mengambil bab apa gitu ya. Misalkan bab 2 saja yang kita ambil. Ataupun kita bisa ngambil dari jurnal. Nah, di sini juga ada artikel in periodical, maksudnya ini adalah koran gitu ya. Kalau zaman dahulu kala kan biasanya clipping ya, dinamakan clipping. Jadi ditempel gitu, digunting, ditempel gitu ya. Itu artikel in periodical. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya conference proceeding. Jadi biasa kalau di Google Scholar ada namanya proceeding. Nah, itu bentuknya buku ya, buku. Itu biasanya namanya seminar nasional ataupun
Ya banyak sekali. Kemudian di sini ada report. Report di sini tergantung dari sumber dari report itu, bisa perusahaan, bisa juga peraturan pemerintah gitu ya. Lalu di sini ada website, kemudian dokumen from website. Jadi kita biasanya kan download dulu ya. Setelah kita buka Google, biasanya ada yang di download. Nah, itu bisa dari ini, dokumen from website. Lalu di sini ada electronic source, maksudnya ebook. Art di sini juga bisa kita misalkan gambar ya. Misalkan gambar struktur organisasi ataupun struktur apa ya. Nah, itu bisa dari sini. Lalu di sini juga jarang sih sebenarnya sound recording gitu ya. Dahulu kala memang ya. Jadi dulu kan zamannya kayak recorder gitu ya, kaset. Nah, itu dulu digunakan. Sekarang sudah jarang sekali. Lalu performance. Performance ini maksudnya dia itu nanti dari penulisan. Maksudnya biasa kalau ada penulis-penulis, dia itu menulis ataupun karya ilmiah ya. Nah, di sini juga bisa dari film. Tapi jarang ya kalau biasanya dokumenter ataupun historical gitu ya. Mungkin dari channel-channel seperti Discovery Channel ataupun lain-lain. Lalu interview. Nah, di sini bisa dimasukkan misalkan hasil interview gitu. Ini biasa digunakan nanti pada tugas akhir, pada skripsi dan lain-lain. Nah, di sini juga ada paten. Nah, paten di sini maksudnya penemuan orang gitu, kayak misalkan metode TAM gitu ya, teknologi acceptance model. Nah, seperti itu. Itu sudah paten oleh Davis gitu ya. Itu bisa dimasukkan. Lalu case di sini maksudnya bisa dari kasus-kasus, misalkan kasus melonjaknya pengguna WhatsApp gitu, atau melonjaknya pengguna Zoom pada saat pandemi. Itu kasus ya. Jadi mungkin Anda mau menulis kasus misalkan penerimaan teknologi pada Zoom gitu ya. Zoom saat pandemi gitu. Bagaimana data itu akan diolah gitu ya. Kemudian di sini Melanesius. Nah, ini buku sebenarnya ya. Baik, kita contohkan dulu. Saya mau mencontohkan kita menyadur dari buku. Misalkan di sini saya tulis struktur equation model. Nah, misalkan di sini kita bisa edit ya autornya, maksudnya dia itu first name-nya siapa, pengarangnya ya. Di sini pengarangnya, maaf, di sini adalah pengarang. Misalkan di sini profesor, misalkan contoh ya, hanya contoh saja, ini bukan sebenarnya, misalkan Jogianto, Profesor Jogianto. Atau di sini bisa kita masukkan misalkan mau lengkapnya ya, last name, first name dan middle. Nah, di sini juga bisa kita delete dahulu, kita masukkan misalkan first name-nya Jogianto. Lalu ataupun bisa juga pakai gelar, misalkan depannya itu profesor, lalu last name-nya itu Jogianto. Tekan add untuk ini. Nah, dia sudah mengatur sendiri, jadi kita nggak perlu nulis-nulis lagi atau ngetik lagi. Nah, ini kadang-kadang kita salahnya di sini gitu.
entah itu di koma, titik, ataupun garis bawah gitu ya. Nah, contoh di sini. Lalu misalkan di sini titelnya, misalkan titel ini maksudnya judul buku, misalkan struktur data. Misalkan tahunnya 2009, Kota Jakarta. Publisher ini misalnya Erlangga. Ya, sekali lagi ini hanya contoh. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi bisa di show all bibliografi. Tapi kalau mau nggak usah terlalu detail, ya seperti ini aja sudah bisa gitu ya. Oke, kita oke kalau sudah. Nah, ini dia akan keluar gitu, Jogianto 2009. Jadi kita nggak perlu lagi nah ini juga kita bisa sadur gitu. Misalkan dia itu mengatakan struktur data adalah bla 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 gitu ya. Misalkan nah kita lupa, oh ya dia penulisannya seperti apa ya. Nah, kita bisa buka citation, lalu kita tinggal tekan ini saja di insert citation. Nah, dia sudah mengatur sendiri, nggak perlu kita ngetik lagi gitu. Dan ini nanti ini sebenarnya melink gitu ya. Ya, baik, ini adalah penulisan untuk daftar pustaka. Nah, kemudian kita agar bisa ada penambahan ya. Di sini saya mau memasukkan jurnal. Contoh di sini misalkan autornya adalah Davis. Lalu di sini titelnya itu maksudnya judul titelnya tuh dia PhD ya, PhD. Lalu nama jurnalnya adalah misalkan teknologi acceptance model. Nah, ini misalkan tahunnya tahun berapa? Tahun 89. Lalu dia halaman keberapa? Misalkan halaman kedua. Ini hanya contoh, sekali lagi bukan sebenarnya. Oke, baik, kita oke. Nah, dia akan keluar gitu ya. Baik, kita sudah memasukkan tadi untuk sumber datanya tadi ada Davis dan juga Jogianto. Nah, bagaimana cara memasukkan untuk daftar pustaka? Nah, kita tinggal tekan bibliografi. Nah, ini kita tinggal pilih bibliografi, ada references. Bedanya ya, references itu sebenarnya sudah seperti daftar pustaka. Kemudian di sini juga ada pilihan gitu. Nah, ini pilihan untuk cara penulisannya. Ini standarnya adalah apa? Apa ini biasanya Harvard. Ada juga Harvard. Nah, itu tergantung dari setiap kampus. Dia mengadopsi mana gitu ya. Ada yang Harvard, ada yang British dan lain-lain. Nah, saya contohkan di sini ada, kita masukkan Harvard. Baik. Nah, kita tinggal pilih aja references. Oke. Nah, ini adalah referensi daftar pustaka yang sudah kita buat. Nah, karena misalkan kita tugas akhirnya itu menggunakan bahasa Indonesia, kita ubah referensinya jadi namanya daftar pustaka. Ya, ini biasanya di tengah ya. Daftar pustaka ini kita ke home, lalu tengah. Kemudian penulisannya biasanya warnanya hitam.
dan juga ditebalkan. Nah, ini biasanya jenis fontnya itu adalah Times New Roman. Baik, ini ada jarak. Nah, sekarang sudah jadi. Jadi kita tinggal masukkan saja, jadi nggak perlu ketik lagi apa-apa gitu ya. Kemudian kita misalkan, oh ya saya lupa masukkan websitenya gitu ya. Untuk website kita bisa tambah lagi insert citation, add new source. Misalkan saya masukkan website. Nah, author di sini maksudnya yang si penulis website. Misalkan saya contohkan sini Syatantra ya. Baik, untuk lebih jelasnya sebenarnya kita ke edit. Misalkan di sini first name Tantra, kemudian last name Rahutama, add. Kenapa saya pilih edit? Ini biar dia itu mengetahui ini seperti ini. Jadi sebenarnya dibalik kalau daftar pustaka itu. Kemudian misalkan websitenya apa? Misalkan websitenya www.syatantra.com. Yearsnya misalkan 2019. Nah, year access ini maksudnya Anda mengakses website itu pada bulan apa, pada tahun apa. Misalkan 2021, bulannya misalkan September. Ini tanggalnya maksudnya ya, day aksesnya misalkan tanggal 29. Maaf, ini name of web page. Misalkan ini namenya Syatantra website. Nah, misalkan di sini www.syatantra.com. Nah, contoh, ini hanya contoh. Baik, kita tekan OK. Baik. Nah, di sini kan kurang ya. Jadi kalau mau menambahkan kita tinggal update citation seperti itu. Nah, di sini sudah ditambahkan. Jadi tinggal semudah itu. Kita tekan sudah selesai seperti itu ya. Ya, baik. Untuk daftar pustaka sampai di sini untuk penggunaannya. Ya, jadi di sini juga kita bisa gunakan juga misalkan manage source. Misalkan di sini saya ingin mendelete, saya nggak mau masukin yang Syatantra, kita tinggal delete saja gitu ya. Oke, jadi kita update lagi, dia akan hilang seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini untuk daftar pustaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.